Verdong main full, Lille masuk 4 besar. Maignan tepis penalti, AC Milan kalahkan Roma. Haaland tak terbendung, City naik ke peringkat 2. Rashford kian berbahaya pada saat tundukan LC. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Besiktas versus Fenerbahce di pekan ke-11 Trendyol Super League berlangsung di Vodafone Park. Di menit ke-5, Besiktas unggul lebih dulu lewat sundulan Toure. Keunggulan tuan rumah bertambah di menit ke-22. Emirhan Topku sukses menuntaskan umpan Kearney. Fenerbahce memanfaatkan situasi itu. Ismail Yüksek mencetak gol di menit ke-32 untuk memperkecil ketertinggalan. Menjelang babak pertama usai, Marco Asensio menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di masa tambahan waktu. Gol kemenangan akhirnya datang di menit ke-83. John Duran memastikan Fenerbahce menang 3-2 atas rivalnya. Dengan hasil ini, Fenerbahce berada di posisi kedua klasemen dengan 25 poin, sedangkan Besiktas berada di posisi ke-6 dengan 17 poin. Lille menjamu Angers di De Carlton Arena Stade Pierre Mauroy dalam lanjutan Ligue 1. Lille yang menurunkan Calvin Verdong sejak menit pertama langsung tampil agresif. Gol baru lahir di masa injury time babak pertama. Umpan Ayub Bowadi berhasil disambar Felix Korea untuk membawa Lille unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Lille. Berkat hasil ini, Lille naik ke posisi 4 klasemen sementara Ligue 1 dengan 20 poin dari 11 laga. Sementara Angers tertahan di peringkat ke-14 dengan 10 poin. Fiorentina versus Lecce di Stadion Artemio Franchi berlangsung dengan tekanan besar bagi tim tuan rumah. Di menit ke-23, Lecce berhasil unggul lebih dulu lewat gol Medon Berisha. Di babak kedua, Stefano Pioli mengganti seluruh lini tengah demi mengubah situasi, namun upaya itu tetap tak membuahkan hasil. Menjelang akhir laga, Fiorentina sempat mendapat penalti setelah Ranieri dijatuhkan, tapi keputusan itu dibatalkan usai tinjauan VAR. Hasil ini membuat Fiorentina tertahan di posisi ke-19 klasemen dengan 4 poin, sedangkan Lecce berada di posisi ke-15 klasemen dengan 9 poin. Laga Verona versus Inter Milan di Stadion Marc Antonio Pintegodi berlangsung sengit. Inter memimpin di menit ke-16 lewat sepakan Piotr Zielinski yang memanfaatkan umpan sepak pojok. Tuan rumah membalas di menit ke-40. Kiev Urban mengirim umpan yang diselesaikan Giovanni Santana untuk mengubah skor menjadi 1-1. Gol kemenangan akhirnya tiba di masa injury time. Umpan silang Barella disundul Esposito dan masuk ke gawang Verona. Dengan hasil ini, Nerazzurri mengoleksi 21 poin dan naik ke posisi kedua klasemen. Sementara Verona tertahan di zona merah dengan 5 poin. AC Milan versus AS Roma di lanjutan Liga Italia berlangsung di San Siro. Roma sempat banyak menekan di 15 menit awal, namun tak ada peluang berbahaya. Milan justru unggul lebih dulu di menit ke-39. Rafael Leao memimpin serangan balik cepat dan mengirim umpan tarik yang disambut Strahinja Pavlovic menjadi gol. Roma mendapat peluang emas di menit ke-81 setelah wasit menunjuk titik putih. Namun, penalti Paulo Dybala berhasil ditepis Mike Maignan. Dengan hasil ini, Milan menempati posisi 3 klasemen dengan 21 poin, sama dengan Roma yang tepat di bawahnya. West Ham versus Newcastle di Liga Inggris berlangsung di London Stadium. Di menit ke-5, Newcastle memimpin lewat sepakan Jacob Murphy yang mengarah ke pojok gawang Areola. Akhirnya, di menit ke-43, Lucas Paqueta sukses menyamakan kedudukan lewat tembakan jarak jauh. Menjelang turun minum, West Ham berbalik unggul 2-1 setelah Sven Bachmann blunder ke gawang sendiri. Menit ke-90, Thomas Soucek memastikan kemenangan tuan rumah lewat golnya dari jarak dekat. Berkat kemenangan ini, West Ham berada di posisi ke-18 klasemen dengan 7 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-13 klasemen dengan 12 poin. West Ham akhirnya meraih kemenangan kandang pertamanya musim ini setelah menaklukkan Newcastle 3-1 di London Stadium. Laga ini juga menjadi kemenangan perdana Nuno Espirito Santo sejak ditunjuk sebagai pelatih baru The Hammers. Menurut data Squawka, kemenangan ini merupakan yang pertama bagi West Ham di kandang setelah 248 hari tanpa hasil positif. Hasil tersebut menjadi tambahan 3 poin penting bagi West Ham yang berupaya memperbaiki posisi di klasemen Premier League. Manchester City versus Bournemouth di pekan ke-10 Liga Inggris berlangsung di Etihad Stadium. Di menit ke-17, Manchester City unggul lebih dulu lewat gol Erling Haaland. Bournemouth menyamakan skor di menit ke-24 melalui Tyler Adams yang memanfaatkan bola muntah, skor berubah 1-1. Memasuki menit ke-32, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ia menaklukkan kiper Đorđe Petrovic.
Di babak kedua, Manchester City justru menambah keunggulan di menit ke-60 lewat Nico Orieli. Dengan hasil ini, Manchester City naik ke posisi kedua klasemen dengan 19 poin, sementara Bournemouth turun ke peringkat keempat dengan 18 poin. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya di Premier League musim 2025-2026. Penyerang Manchester City itu sudah mencetak 13 gol hanya dalam 10 laga pertama. Catatan ini menempatkannya sejajar dengan rekor pribadi musim 2022-2023 dan hanya terpaut 2 gol dari rekor tertingginya. Lebih mencengangkan lagi, Haaland telah mencetak lebih banyak gol dibanding 10 klub Premier League musim ini. Ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah liga yang mencetak 2 gol atau lebih dalam 4 laga kandang beruntun setelah Luis Suarez dan Robbie Fowler, dan dia sudah mencetak 26 gol untuk klub dan negaranya sejauh ini pada musim 2025-2026. Phil Foden mencatat pencapaian spesial saat Manchester City menang atas Bournemouth di Etihad Stadium. Gelandang berusia 25 tahun itu tampil untuk ke-200 kalinya di Premier League dan menandainya dengan 1 assist untuk gol ketiga City lewat Nico Orieli. Menurut data dari Squawka dan Premier League, Foden menjadi pemain termuda yang mencapai 200 laga liga untuk Manchester City di usia 25 tahun 158 hari, melampaui rekor Raheem Sterling yang mencapainya pada usia 26 tahun 284 hari. Barcelona versus LC di lanjutan La Liga berlangsung di Stadion Olimpiade Luis Companys. Barca memimpin di menit ke-9 lewat sipakan Lamine Yamal dari dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Blaugrana menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini giliran Ferran Torres. LC sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-42 melalui Rafa Mir. Skor 2-1 hingga babak pertama berakhir. Barcelona memastikan kemenangan di menit ke-61. Marcus Rashford melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Inaki Pena. Dengan hasil ini, Barcelona menempati posisi kedua klasemen La Liga dengan 25 poin, tertinggal 5 angka dari Real Madrid di puncak. Ferran Torres menorehkan catatan spesial bersama Barcelona setelah mencetak gol ke-50 di semua kompetisi. Menurut data dari Opta Jose, gol itu dicetak dalam 170 penampilan, masing-masing 25 gol di era Xavi Hernandez dan Hansi Dieter Flick. Namun, yang membuat momen ini lebih bermakna adalah dedikasi Torres kepada kampung halamannya. Dalam selebrasinya ia menulis, 29 Oktober 2024, Valencia selamanya diingatan kami sebagai penghormatan untuk korban banjir besar di Valencia tahun lalu. Marcus Rashford menunjukkan kebangkitan luar biasa sejak bergabung dengan Barcelona. Datang dengan kepercayaan diri menurun, ia kini menjadi penyerang paling produktif di klub. Berdasarkan data Opta dan Randy Miento, Rashford telah mencetak 11 kontribusi gol, 6 gol dan 5 assist di semua kompetisi sejak Agustus. Catatan itu hanya kalah dari Kylian Mbappe 20 dan Julian Alvarez 12. Penampilannya yang konsisten membuat Rashford kini rata-rata mencetak 1 kontribusi gol per laga. Ousmane Dembélé dikabarkan siap memperpanjang masa baktinya di PSG hingga melampaui 2028. Menurut laporan Fabrice Hawkins, keputusan ini muncul setelah pemain Prancis itu meraih Ballon d'Or, menunjukkan komitmen jangka panjangnya kepada klub. Meski begitu, kesepakatan penuh masih menunggu, terutama terkait durasi kontrak baru dan besaran gaji. Musim ini, Dembélé telah tampil 12 kali untuk PSG, mencetak 5 gol serta menyumbang 3 assist di semua kompetisi. Negosiasi diharapkan segera rampung agar kontrak baru bisa resmi diumumkan. Eintracht Frankfurt harus menghadapi pukulan serius setelah gelandang muda andalan mereka, Can Uzun, dipastikan absen hingga 5 minggu karena cedera otot. Menurut laporan Sky Sport, pemain berusia 19 tahun ini sejauh musim ini tampil menonjol dengan catatan 6 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Absennya Uzun dipastikan akan mempengaruhi performa Frankfurt baik di Bundesliga maupun kompetisi Eropa, termasuk laga melawan Barcelona pada 9 Desember. Pelatih Dino Topmoller berharap Uzun bisa pulih tepat waktu untuk 3 pertandingan terakhir tahun ini. Bek muda Borussia Dortmund, Elias Benkara, resmi memutuskan untuk membela timnas Aljazair. Demikian dilaporkan Roar24. Pemain berusia 18 tahun ini mengambil keputusan setelah berbicara dengan Federasi Sepak Bola Aljazair pada Agustus lalu. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Jerman di level U15 dan U17, namun peluang ke tim senior terbatas. Debutnya bersama Aljazair bisa terjadi November ini menghadapi Zimbabwe dan Arab Saudi. Kontraknya dengan Dortmund berlaku hingga 2026, meski masa depannya masih terbuka. Bayern Munchen menutup tahun keuangan 2024-2025 dengan pendapatan konsolidasi sebesar 978,3 juta euro, naik 2,8% dari tahun sebelumnya.
mencatatkan rekor baru bagi klub. Laba operasional EBITDA meningkat 11,3% menjadi 187,8 juta euro, sementara laba sebelum pajak mencapai 42,5 juta euro dan laba bersih 27,1 juta euro. Keberhasilan Bayern berkat komunitas yang solid, didukung sponsor, dan kerjasama konstruktif di jajaran manajemen, klub tetap stabil meski pasar transfer semakin dinamis. Herbert Hainer kembali menempati kursi Presiden Bayern Munchen setelah dipilih anggota klub pada rapat tahunan 2025. Bersama Hainer, Dr. Dieter Mayer dan Walter Menekes juga mempertahankan posisi masing-masing sebagai wakil presiden senior dan deputi. Hainer 71 tahun, telah menjabat presiden sejak Desember 2019, menggantikan Uli Hoeneß. Di bawah kepemimpinannya, Bayern meraih 6 gelar Bundesliga, 2 di DFB Cup, 4 di FL Super Cup, serta sukses besar pada 2020 dengan sextuple termasuk Liga Champions. Bayern Munchen memastikan Barcelona telah membayar penuh biaya transfer Robert Lewandowski, menutup spekulasi terkait utang klub Katalan atas transaksi tersebut. CEO Bayern, Jan Christian Drosten, menegaskan saat rapat umum tahunan klub, semua sudah dibayar, mengacu pada transfer Lewandowski senilai 45 juta euro pada 2022. Klarifikasi ini muncul di tengah laporan Barcelona masih memiliki utang sekitar 159 juta euro ke klub lain untuk transfer sebelumnya, termasuk Ferran Torres dan Rafinha. Dari jumlah itu, sekitar 140 juta euro jatuh tempo dalam setahun ke depan. Fiorentina dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Stefano Pioli untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, pembicaraan kini berfokus pada kompensasi pemutusan kerja, mengingat kontrak Pioli baru saja diperpanjang hingga 2028 pada musim panas lalu. Keputusan ini muncul setelah performa buruk La Viola di awal musim. Dengan 6 kekalahan dari 10 laga Serie A, manajemen Fiorentina menilai masa kepemimpinan Pioli sudah mencapai akhir. Setelah kesepakatan tercapai, klub akan segera mencari pelatih baru yang siap memulai era berikutnya di Florence. Masa depan Ivan Juric di Atalanta kian tidak pasti setelah kekalahan 0-1 dari Udinese yang sekaligus menjadi kekalahan liga pertama mereka musim ini. Klub asal Bergamo itu belum pernah menang di Serie A sejak 21 September, mencatat 1 kemenangan di Liga Champions melawan klub Brugge, 6 imbang, dan 1 kalah dalam 8 laga terakhir. Media Italia menyebut manajemen Atalanta sudah menimbang pengganti dengan nama Raffaele Palladino dan Thiago Motta muncul sebagai kandidat. Laga melawan Marseille dan Sassuolo bisa menentukan nasib Juric. Penyerang Atletik klub Nico Williams dikabarkan berpotensi naik meja operasi akibat cedera pubalgia yang tak kunjung pulih. Menurut laporan Sport, perawatan konservatif seperti istirahat dan fisioterapi tidak memberi hasil signifikan. Pemain muda Spanyol itu baru tampil 8 kali di semua ajang musim ini dengan 1 gol dan 2 assist. Masalah otot selangkangan ini membatasi ledakan larinya, bahkan membuat performanya jauh di bawah standar. Tim medis Atletik telah berkonsultasi dengan spesialis luar, dan operasi bisa membuat Williams absen hingga 3 bulan. Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cedera punggungnya. Menurut laporan Sport, ter Stegen kini berada di tahap akhir untuk kembali ke kondisi penuh dan siap dipanggil ke skuad Barcelona. Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, kiper asal Jerman ini berpotensi mendapat lampu hijau dari tim medis Barca untuk kembali tersedia mulai akhir November 2025. Hal ini menghadirkan dilema bagi pelatih Hansi Flick yang sejauh ini lebih sering menurunkan Joan Garcia sebagai pilihan utama. Real Madrid harus membayar Fenerbahce 2 juta euro setelah gelandang muda Turki Arda Güler mencapai penampilan ke-75 untuk Los Blancos. Menurut laporan AS, transfer Güler memang memiliki klausul berbasis performa. Sebelumnya Fenerbahce sudah menerima 4 juta euro dari pencapaian 25 dan 50 laga. Sejauh musim ini, Güler tampil di semua 14 pertandingan Madrid, mengumpulkan 929 menit, mencatat 3 gol dan memberikan 6 assist. Kepercayaan pelatih Xabi Alonso terhadap pemain 20 tahun ini menegaskan posisi Güler sebagai pemain kunci. Aaron Wan-Bissaka resmi masuk skuad Republik Demokratik Kongo untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Maroko bulan ini. Dilansir dari laman resmi CIF, bek West Ham United itu masuk dalam skuad 25 pemain pilihan pelatih Sebastien Desabre. Kongo akan menghadapi Kamerun di semifinal pada 13 November di Stadion El Barid, Rabat. Pemenangnya akan menantang Gabon atau Nigeria demi tiket bersejarah menuju Piala Dunia pertama mereka.
Southampton resmi memecat pelatih Willie Steele hanya 5 bulan setelah ditunjuk menyusul rentetan hasil buruk di Championship musim ini. Dari 13 laga, The Saints hanya meraih 2 kemenangan dan kini terpuruk di posisi ke-21 klasmen. Kekalahan 0-2 dari Preston North End pada akhir pekan lalu menjadi pemicu keputusan tersebut. Melalui pernyataan resmi klub, asisten pelatih Ruben Martinez, Limen Laimitri, dan Karl Martin juga ikut meninggalkan klub. Tonda Eker ditunjuk sebagai pelatih interim. Wolverhampton Wanderers resmi memutuskan hubungan dengan manajemen Victor Pereira. Demikian laporan Ben Jacobs dan John Percy yang juga dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Keputusan ini datang setelah Wolves menempati posisi terbawah Liga Premier, gagal meraih kemenangan dari 10 laga awal. Kekalahan 0-3 dari Fulham akhir pekan lalu menjadi pemuncak dari performa tim yang terus mengecewakan. 5 klub berbeda dalam 5 tahun terakhir. Wolves menjadi proyek kelima Pereira di Inggris, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Wolverhampton Wanderers dikabarkan menimbang pemanggilan kembali Gary O'Neill sebagai manajer hanya beberapa bulan setelah pemecatannya menyusul dipecatnya Victor Pereira. O'Neill, 42 tahun, sebelumnya dilepas Desember 2024 setelah Wolves hanya mencapai 6 poin dari 19 laga. Kini masuk daftar pendek bersama Rob Edwards, Luton Town, dan Michael Carrick, ex-Middlesbrough. Wolves ingin segera menunjuk manajer baru untuk menghentikan tren negatif, dan O'Neill dianggap opsi rendah resiko bagi klub yang tengah berjuang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.